Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Ma'arif, NIM 105731102920, mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka panjang pada bab 12. Definisi: liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang diklasifikasi Systematic of Financial Position, liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan suatu liabilitas klasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika 1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi wesel, bayar liabilitas sewa, liabilitas fashion, liabilitas pajak tangguhan. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSK 250 Revisi 2014. Instrumen keuangan penyajian adalah setiap liabilitas yang berupa: 1. Kewajiban kontraktual A. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau B. Untuk mempertukarkan aset keuangan liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi untuk menguntungkan entitas tersebut. 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen kuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu A. Non-derivatief, di mana entitas harus mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dan instrumen kuitas yang diterbitkan entitas, atau B. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen kuitas yang diterbitkan entitas. Liabilitas keuangan versus instrumen kuitas. Untuk membedakan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, maka instrumen tersebut merupakan instrumen kuitas hanya jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. 1. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual A. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada ekuitas lain, atau B. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. 2. Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen kualitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan A. Non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual sebagai penerbitan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen kualitas yang diterbitkan entitas. B. Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sebelumnya tentu kas atau kas keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen kuitas yang diterbitkan entitas. Pengakuan awal dan pengukuran. 1. Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Liabilitas lainnya. Liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut dibebankan, sedangkan untuk liabilitas lainnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Latihan 12.2. PT Delta menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta pada tanggal 1 Februari 2015.
obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga kupon 7%. Harga jual obligasi tersebut adalah 490 juta, ditambah bunga akruh berapa total kas yang diterima PT Delta pada tanggal penerbitan obligasi tersebut? Jawab. Beban bunga per tahun 7% dikali 500 juta sama dengan 35 juta. Beban bunga akruh atau per bulan dalam kurung 500 juta dikali 7% dikali 1/12 sama dengan 2.916.607 rupiah. Karena harga jual nilai nominal maka terjadi diskon obligasi sama dengan 500 juta dikurang 490 juta sama dengan 10 juta. Karena obligasi dijual 1 bulan sejak tanggal penerbitan, maka terdapat beban bunga yang sudah berjalan jurnal. Kas 492.916 rupiah, diskon obligasi 10 juta, utang obligasi 500 juta, beban bunga obligasi 2.916.000 rupiah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.